di sekolah belajar apa? Kalau aku tadi di sekolah ulangan B Indo sama B Inggris. Kok aku tadi belajar BK terus menggambar. Oh, tadi aku belajar agama juga loh. Tentang apa? Tentang kelahirannya Tuhan Yesus. Emangnya kelahiran Tuhan Yesus itu di mana? Aku juga nggak tahu. Kita tanya Mama yuk. Ayo, Mama. Kita mau tanya sesuatu. Kenapa kok teriak-teriak panggil Mama? Kita mau nanya. Nanya tentang apa sih? Tentang kelahirannya Tuhan Yesus. Gimana itu? Oh, anak-anak mau tahu ceritanya tentang kelahiran Mau. Tuhan. Oke, Mama ambil kitab suci dulu ya. Oke, kita tunggu. Nah, cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus itu ada di sini. Anak-anak tahu nggak ini buku apa ya? Itu Alkitab. Aku juga bacanya. Iya. Tadi aku diajarin guru aku lah. Oh, diajarin di Alkitab juga. Iya. Oke. Jadi, kisah kelahiran Tuhan itu tertulis di kitab suci. Jadi begini ceritanya. Pada suatu hari, dalam bulan ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang lelaki bernama Yusuf. Nama perawan itu Maria. Lalu sesampai di rumah Maria, masuklah malaikat Gabriel dan berkata, Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Apakah maksud dari salam itu? Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Karena aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus anak Allah. Sesungguhnya, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. demikianlah Maria sesuai yang diberitakan. Lalu ia menceritakan hal ini kepada kedua orang tuanya dan kepada tunangannya Yusuf. Mendengar hal tersebut, Yusuf tentu sangat terkejut. Lalu dia berbicara pada dirinya sendiri. Bagaimana ini? Maria calon istriku, bahkan sudah mengandung dari Roh Kudus. Namun, aku tidak ingin mencemar namanya. Apakah ku cerai saja dia secara diam-diam? Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah.
menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Pengumuman. Semua orang supaya pergi ke negerinya masing-masing untuk mendaftarkan diri. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem bersama dengan Maria. Ketika mereka tiba, mereka mencari penginapan karena Maria akan melahirkan. Tetapi semua menolak mereka, karena Yusuf tidak memiliki uang untuk membayar penginapan. Tuan, berilah kami penginapan, karena istriku akan melahirkan. Apa kamu memiliki uang untuk membayar penginapan? Tidak ada, Tuan, tapi tolonglah kami. Pergilah, orang sepertimu tidak layak menginap di sini. Lalu Yusuf dan Maria terus berjalan mencoba mencari dan pergi ke penginapan yang kedua. Tuan, berilah kami penginapan, karena istriku akan melahirkan. Penginapan di sini sudah penuh. Pergilah, cari tempat yang lain. Demikianlah mereka selalu ditolak. Akhirnya mereka lelah dan beristirahat. Ketika mereka sedang beristirahat, lewatlah seorang anak kecil, yaitu anak dari seorang gembala yang memiliki kandang ternak. Ele me faz de compressão. DJ Lohan, olha a coordenação. Hoje eu vou ficar de quatro. Tuan, mengapa Tuan ada di sini? Ini sudah tengah malam. Kami tidak mendapatkan penginapan, sementara istriku akan melahirkan. Kami pun tidak memiliki tempat, tapi ayahku memiliki kandang ternak. Tapi apakah Tuan mau? Di sana sangat kotor dan jorok. Wah, tidak apa-apa. Yang penting kami bisa mendapatkan tempat untuk beristirahat. Mari, biar saya hantarkan kalian ke sana. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan melahirkan seorang anak laki-laki.
anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, sedang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Melihat itu, mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, Gloria in excelsis Deo. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Hah? Suara apa itu? Kita pergi ke kota Daud, ke kandang. Ya, seorang bayi, penyelamat terjanji.
Ayo kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Apa? Benarkah hal itu? Pengawal, cepat kumpulkan seluruh ahli-ahli Taurat dari seluruh negeri. Baik, Raja. Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segeralah sesudah kamu kembali, kabarkanlah kepadaku supaya aku dapat menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah 3 orang Majus menuju ke Bethlehem. Ada bintang. Lihatlah betapa terangnya bintang itu. Ini adalah tanda yang indah. Raja orang Yahudi telah lahir. Mari kita pergi dan menyembah dia. Hadiah, kita perlu hadiah. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Ketika para gembala dan orang-orang Majus melihat bayi itu, mereka bersama menyembah dan memberikan persembahan mereka sambil berkata, Aku tahu apa yang bisa aku berikan untuknya. Aku akan memberinya emas karena dia raja. Hadiahku istimewa. Aku akan memberikan bur. Hadiahku adalah kemenyan. Ayo kita letakkan di kota istimewa, karena dia adalah raja. and angels sing, and heaven and angels sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rock hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy.
Nah, anak-anak, jadi begitu cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Anak-anak suka? Oke, besok mau diceritain tentang kisah yang lain nggak? Oke. Oke, besok Mama ceritakan 2. Nah, karena sekarang sudah malam, sudah jam 9, berarti waktunya kita untuk apa ya? Tidur. Oke, sebelum tidur kita harus apa ya? Berdoa. Oke, sekarang Ezra yang pimpin doa ya? Oke, yuk kita berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami mau tidur. Berkati kami lah, ya Tuhan, supaya mimpi kita tidak seram dan besok pagi kita bisa berolahraga terus bersekolah dengan lancar. Terima kasih Tuhan sudah memberkati. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, amin. Amin. Oke.